Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pak Ponco Yuwono ya. Kali ini saya ada acara yaitu ngobrol bareng ya. Tamu kita kali ini yaitu Mbak Vita Ayu Kusuma Dewi atau panggilannya Mbak Vita, lulusan SMA Negeri 1 Ngawi tahun 2011 ya. Bagaimana kiat-kiat Mbak Vita ya bisa lulus di usia 27 tahun, bisa lulus ya S3 ya, doktoral ya dari Institut Pertanian Bogor ya. Kita ikuti bincang-bincang saya dengan Mbak Vita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya selamat datang ya di channelnya Pak Ponco ya, Ponco Yuwono. Kali ini saya mengundang ya, ada tamu dalam acara ngobrol bareng, ini santai aja ya. Jadi mudah-mudahan bisa diterima ya acara saya ini. Untuk kali ini saya undang, kita ngobrol dengan Mbak Vita Ayu Kusuma Dewi ya. Ini panggilannya Mbak Vita. Ini asli orang Ngawi. Jadi kelahiran 15 Mei tahun 1993 ya. Saya lihat kurikulum vitae-nya itu sangat lekat dengan pendidikan ya. Jadi dari lulus SMA 2011 sampai 2019 lulus S3. Mungkin Mbak Vita bisa cerita lah. Jadi apa yang menginspirasi Mbak Vita? Biasanya orang kalau sudah sampai S2 itu agak males nih, kalau sampai S3 ya, terusan ya. Mungkin bisa cerita apa yang menjadi motivasi. Silakan. Jadi kalau motivasi awalnya tuh belum kepikiran Pak untuk kuliah sampai S3 gitu. Jadi awalnya memang plannya kan itu cuma sampai S2. Untuk ketika SMA ketika itu maksudnya belum ada pikiran untuk sampai S3 gitu kan, karena ranahnya sudah beda. Tapi ketika itu karena melihat ada peluang beasiswa itu Pak, jadi tertantang akhirnya gitu. Jadi ketika saya kuliah yang S1, kemudian melanjutkan kerja, setelah kerja dapat beasiswa itu, beasiswa S2 dengan syarat kalau misalnya S2 memenuhi persyaratan dengan IPK sekian dan lulus sekian itu kan dapat S3. Nah, disitulah mulai ada apa ya istilahnya perubahan rencana hidup gitu Pak. Jadi yang awalnya S2 karena ini ditawari, ya udah kenapa nggak diambil seperti itu. Karena kan sekarang juga persaingan semakin ketat gitu. Jadi untuk kalau ranah saya memang saat itu memang pengennya jadi dosen Pak. Jadi S3 ini sangat mendukung seperti itu. Tentunya juga peran orang tua ya dari saudara atau teman itu. Iya, ke orang tua sih Pak, karena itu apa namanya kesempatan S3 itu kan nggak semua orang dapat gitu, apalagi beasiswanya full. Jadi memang beasiswa yang saya terima itu bahkan untuk uang buku pun saya dikasih gitu, uang hidup dan semuanya itu full lah, tinggal belajar gitu. Jadi ya kalau nggak dijalani ya sayang, cuma tantangannya memang harus menyelesaikan S3 selama 2 tahun itu aja. Kalau secara ini S2 dan S3 harus selesai 4 tahun gitu. Itu persaingannya ketat ya ketika seleksi beasiswa S3 persaingannya? Iya, kalau awalnya tuh di S2-nya Pak, memang dari kalau misalnya sudah dapat yang pas S2, S3 ya persaingannya dengan diri sendiri sebenarnya, bisa nggak memenuhi kriteria gitu. Kalau misalnya pas di awal ya persaingannya ketika pas pendaftaran pertama aja. Gitu, Pak. Ini saya lihat S2 tuh IP-nya sempurna ini, 4 kemana? Betul ya? Iya Pak, yang S2 itu terlalu berambisi Pak. Iya. Apa ya kiat-kiatnya ya bisa menginspirasi adik-adik mungkin. Jadi bertahan, gini Pak, ketika S1 itu saya tuh pengen sekali tuh punya IPK 4 gitu. Setidaknya 1 semester aja gitu IPK 4. Dan ternyata ketika S1 itu saya kejar itu malah nggak dapat. Maksudnya saya kejar itu ketika tidak ikut organisasi, malah nggak dapat gitu. Ketika ikut organisasi sudah bisa naik lagi gitu. Jadi pas yang istilahnya ada apa ya, nggak terlalu melulu untuk ke
kuliah terus gitu Kuliah nggak ya. Pak, tapi ada sisi refreshing-nya Mm-mm. di organisasi itu gitu. Nah, ketika S2 itu barulah di situ mencoba Full. karena perbaikan dari S1 ada kuliah tapi juga tetap organisasi itu ternyata membantu gitu. Karena memang S2 saya masih mendekati S1, Ya. bidangnya di bidang teknik, di teknik sipil kan. Jadi Ya. sangat sangat membantu sekali gitu. Kalau misalnya itu berbeda, misalnya S3 saya kan agak melenceng dikit nih Pak, Mm. di keteknikan pertanian. Nah, itu ada beberapa nilai yang memang saya baru mempelajari itu di S3. Jadi mau mengusahakan istilahnya dapat IPK yang di kumlot aja udah ini seneng gitu istilahnya Senang ya. gitu, Pak. Mm. Ya yang penting kalau saya sih nggak bisa istilahnya IPK 4 pun tuh nggak bisa didapat cuma di kuliah gitu, Pak. Harus Ya. ada sesuatu yang lain gitu. Ya. Gitu, Pak. Bisa cerita Mbak Vita untuk secara singkat ya, boleh S1-nya di kampus mana, dan S2, Oh S3 iya. mungkin bisa, biar pemirsa juga tahu. Iya. Jadi S1 saya itu di Brawijaya, di Teknik Pengairan. Masuknya di Fakultas Teknik. Sebenarnya kayak jurusan Teknik Sipil bidang keairan. Dulu Perairannya, SNMPTN-nya tulis. sumber daya air ya. Iya, karena iya benar, Pak. Karena dulu undangan nggak keterima karena ngambilnya kedokteran. Dari SMA kan pengennya kedokteran. Terus Kedokteran ya. akhirnya nggak keterima. Ya akhirnya di SNMPTN tulis mau nggak mau karena ini kedokteran sudah tidak memungkinkan. Maksudnya saya juga mengukur diri saya sendiri. Saya turunkan ininya, ya itu asal memilih di UB itu teknik pengairan, akhirnya keterima di situ. Terus S2, Ya. S2 ini sebenarnya saya mengikuti Pak, karena ketika Mm-mm. mendaftar beasiswa yang didaftar bukan jurusannya, Ya. tapi siapa yang akan membimbing Mbak. Jadi Siapa kayak akan membimbing ya? pembimbingnya ini. Iya, nah ketika itu memang saya menekuni bidang irigasi drainase. Dan S2-nya yang itu, programnya, S2-nya program, kenapa? S2 Di programnya sipil, teknik sipil. teknik sipil ya. Di jurusan teknik sipil, iya. Di teknik sipil itu di IPB, karena saya mendaftarnya di promotor di IPB, dan beliaunya bidangnya irigasi drainase di teknik sipil, ya udah akhirnya saya masuk situ. S3-nya ini saya nggak bisa di teknik sipil karena IPB nggak punya, Pak. Nggak punya ya. Kenapa Sedangkan berarti? beasiswa saya itu nggak bisa pindah home base. Mm-mm. Jadi mau nggak mau harus di situ. Akhirnya saya melinearkan dari S1, S2, dan S3 ini adalah di bidangnya, di irigasi dan drainase Irigasi itu ya. tadi. Iya, iya. Iya, irigasi. Jadi memang nanti kalau misalnya ada adik-adik atau apa yang ingin kuliah bisa linearitas itu dilihat dari bidang. Gitu. Bidangnya. Oke, iya, iya. Ya, jadi ya akhirnya S2 S3 emang nggak mau di IPB itu. Mm-mm. Dari 2015 masuk, Ya, 2019 Desember kemarin saya lulus. lulus Tapi ya. baru wisuda tahun ini. Iya. Alhamdulillah ya. Baik. Iya, Pak. Kemudian tadi ya di S1 tadi sempat aktif di organisasi ya. Kemudian juga tidak mengganggu perkuliahan dan juga sempat menjadi Iya. baca tuh menjadi apa ya? Menjadi duta ya sampai ke luar negeri. Bisa cerita Mbak Dita? Iya. Ke Jepang, ke Jadi sini itu. ketika S1 itu saya sebenarnya kaget dengan dunia teknik, Pak. Ya. Karena keras kan, teknik itu Hmm. keras gitu, dan sedangkan saya udah ngerasa, waduh ini kok nggak saya banget gitu. Awalnya terjun ke organisasi itu karena sebenarnya menghindar dari kuliah sebenarnya, maksudnya menghindari kuliah, tapi ternyata nggak bisa gitu. Jadi kayak ada motivasi lah, udah masuk sini. Ketika itu emang bapak saya bilang gitu, kalau Ya, misalnya istilahnya kamu ke kedokteran, karena bapak saya dulu pengennya kedokteran, kedokteran. apa istilahnya nanti masih bisa dibantu gitu. Tapi kalau Mm-mm. ya teknik, kalau kamu masuk ke situ ya udah dijalanin aja intinya gitu kan. Ya istilahnya kalau misalnya saya menurunkan nilai atau apa kan jadi kayak wah saya yang mau ke sini gitu loh, Pak. Akhirnya ya udah pelarian saya tuh di organisasi sejak Organisasi ya. awal ya. Sejak awal tuh ada pemilihan kayak pemimpin, kalau ospek tuh ada pemimpin fakultas gitu loh, Pak. Fakultas. Iya, Itu saya ikut. masuk. Itu yang membuat jejaring terbuka tuh di situ sebenarnya. Gitu ya. Karena dari pengairan, ya itu ada saya sama teman yang cowok itu ada satu. Jadi kami wakil pengairan untuk ke fakultas jadi selama ospek itu istilahnya memimpin gitu. Mungkin Namanya adik-adiknya. danton fakultas gitu. Iya. Bukan adik-adiknya, Pak, angkatan kami. Oh, Jadi angkatannya, masih satu angkatan ya. iya, baru masuk satu angkatan. Ketika itu kan di teknik masih 1.200 mahasiswa. Jadi di koordinasi
sama danton-danton fakultas itu. Nah, disitulah gerbang terbuka. Maksudnya saya jadi kenal fakultas lain, terus jurusan lain. Akhirnya ikut kayak dari himpunan, terus ya istilahnya rohisnya. Kalau di SMA ya rohis juga ikut. Ya, ikut. Lalu tahun berikutnya baru saya plan di BEM. Jadi nggak saya ikuti langsung 1 tahun, tapi ketika itu saya punya perencanaan. Benar, saya punya perencanaan. Tahun ini hanya berapa organisasi. Nah, ketika saya semester pertama itu saya sudah izin, Pak, di minggu keberapa itu saya udah izin karena perwakilan Jawa Timur ke Gorontalo ketika itu. Jadi tapi malah bagus sih PK-nya, nggak tahu kenapa, maksudnya ketika banyak malah izin itu kok jadi malah bagus gitu. Istilahnya masih karena mungkin kalau pikiran saya dengan waktu kita semakin dipepet kan mau nggak mau mengerjakan, Pak. Beda sama kalau kita punya banyak waktu luang. Iya, bedanya di situ. Yang saya rasakan dulu S1 kayak gitu, Pak. Jadi hampir istilahnya tidur di kampus pernah, mandi di kampus pernah, seperti itu. Kalau yang pokoknya kegiatan itu ketika dulu memang saya plan, Pak. Misalnya tahun kedua saya pengen ikut seleksi itu Mawapres tuh nggak tembus saya itu waktu itu. Karena nggak tembus saya akhirnya ikut yang itu seleksi ke luar negeri kayak gitu, Pak. Di situ pertama kali 2013 itu. 2013. Kemana itu? Iya, itu ke Jepang. Jepang ya. Ketika itu ke Jepang, iya. Nah, dari situ kebuka lagi kan channel di situ di Jepang. 2014 ada seleksi lagi, ikut lagi itu dari kementerian. Itu malah yang benar-benar dibiayai full. Kita nggak mikir apa-apa. Representatif Indonesia. Udah dari situ sebenarnya, Pak, kayak ketagihan juga gitu. Tapi saya tetap punya target 3,5 tahun harus lulus ini. Kalau nggak gitu kan istilahnya. Ya, akhirnya kemarin 3,5 tahun dan semester kedua itu saya baru dapat beasiswa itu, PPA itu. Yang akademik, karena itu seleksinya IPK. Iya. Sampai gitu, Pak. Ya, sampai IPK-nya sebenarnya kuncinya yang di Sydney itu. Kalau kuncinya sih Sydney itu S3, Pak. Sydney S3. Iya, S2 Jepang juga. S2 waktu itu lolosnya di Jepang. S3 ini Sydney itu saya Sydney itu sebenarnya 2017 sudah dibuka ininya, Pak, udah dibuka pendaftaran. Ketika itu saya nggak lolos, Pak, karena TOEFL. TOEFL-nya minta 550. TOEFL saya ketika itu belum sampai. Akhirnya saya persiapkan untuk tahun 2018 ikut untuk lagi. yang selanjutnya gitu. Ikut lagi seleksi. Di situ sebenarnya saya Pak, nggak lolos sih sama ininya bahasa Inggris. Karena Sydney termasuk susah Australia, karena kan mahal. Dan itu beasiswanya memang full juga. Terus akhirnya. Tapi didukung sama supervisor saya, pembimbing sama itu, promotor yang lain untuk mendaftar situ. Karena saya nggak boleh ke Jepang lagi nih, Pak, karena udah pernah ke Jepang. Begitu, udah 2 kali. Berarti 3 kali. Iya, 3. Jadi karena udah pernah 3 kali ke Jepang, ya. Jadi nggak boleh itu ketika saya mendaftar ke Jepang lagi. Masa mau Jepang lagi gitu kan. Terus akhirnya, ya Amerika juga nggak boleh. Karena di lab saya, yang Amerika udah pernah. Yang belum tuh Australia. Jadi saya ditantang. Bisa nggak ini lolos ke Australia gitu. Itu pokoknya saya mulai dari seleksi awal udah, kalau nggak keterima ya udahlah, Pak, gitu. Saya istilahnya, saya ikuti aja gitu. Ya, alhamdulillahnya ketika itu malah rezekinya di situ gitu, Pak. Gitu sih. Yang paling challenge memang bahasa Inggris. Ya mumpung sih ada SMA, mungkin kalau dulu tuh saya nyeselnya ketika SMA itu tidak memperdalam itu gitu, Pak. Termasuk kan dulu kita punya bahasa Jepang ya, Pak. Ada bahasa Jepang ada. Itu saya merasa bersalah sama Bu Nani sama Bu Yuli karena dulu saya nggak suka sekali, Pak. Saya pokoknya ke Jepang itu, tiap ke Jepang itu saya hubungi Bu Yuli itu. Saya nyesel dulu itu. Iya, Bu Yulina. Karena saya nyesel dulu SMA itu sama sekali nggak memperdalam, tahu gitu saya udah istilahnya udah punya bekal gitu, karena kan dikasih kesempatannya ke Jepang terus, Pak. Jadi kayak walah ini udah dikasih fasilitas gitu kan. Kalau mungkin kan SMA belum, ini buat apa? Dulu saya mikirnya buat apa sih belajar bahasa Jepang gitu kan, masih SMA juga. Ternyata kok pakainya malah selanjutnya. Ada manfaatnya.
Iya bener Pak, itu nyesel banget lah itu. Eh, Gini Mbak Vita, biasanya mahasiswa atau siswa itu kalau aktif di organisasi itu biasanya berpengaruh terhadap prestasi. Kamu kok tidak ya? Gimana cara mengatur waktunya itu? Eh, Malah malah kalau bagus dulu biasanya. saya gimana ya Pak, karena Apa saya tuh ada jalani itu aja? masih punya Mm-mm. masih punya itu loh Pak, kayak plan. Jadi Ya, ya. istilahnya jadi nggak semuanya saya embat di semester satu, misalnya semua organisasi dia enggak, tapi Begitu semester ya. satu saya ikut apa, semester 2 ikut apa, itu saya sudah merencanakan dari awal Oh, kuliah terkonsep ketika berarti itu. ya. Ada Iya, saya planningnya. masih punya itu. Sampai sekarang saya simpan kalau misalnya ada yang nanya atau gimana, memang mata kuliah dan saya punya evaluasi itu, Pak. Begitu Apa ya. ya, reward and punishment Setiap sejak semester setiap 3 setiap bulan atau setiap semester? semester, semester. Semester ya. Jadi saya waktu itu karena semester 2 tuh pengen sekali IPK 4 saat Ya, itu. Karena udah punya beasiswa kan, Mbak. Dan ya, cara ya. mempertahankan beasiswa adalah dengan IPK. IPK Kalau ya. misalnya IPK semester depan turun, ada teman yang naik, berarti teman yang dapat Oh gitu gitu ya. kan. Turun berarti. Tapi ternyata iya karena waktu itu saya 4 jadi nggak dapat sih Pak. Tapi dari situ punishment saya itu waktu itu adalah ketika pokoknya IPK saya turun di semester depan selama 1 semester tidak ada pakai data gitu. Tidak ada? Jadi mau nggak mau karena yang saya evaluasi adanya pakai data itu kalau misalnya di kosan jadi browsing yang lain gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi bukan jadi buat kuliah. Iya, akhirnya ketika itu kan ketika saya pernah dapat punishment nggak rewardnya tapi pernah turun, akhirnya saya nggak ngisi pakai data 1 bulan. Mau nggak mau kan kalau saya butuh di kampus Kampus, di iya. kampus ngerjain habis itu kan nggak betah pulang jadi jelas tujuannya nah itu semester depannya naik kayak gitu biasanya saya yang paling sering itu yaitu Berarti pakai ini ya. data itu yang Jadi di samping ada planning juga ada komitmen ya. Komitmen untuk iya memegang benar prinsip. Jadi ada punishment sama ribanya harus dilaksanakan ya. benar benar Yang Pak memberikan punishment kita sendiri. Jadi ada iya komitmen. jadi ditulis dan saya juga masih nyimpen itu Pak apa namanya Dididik evaluasi atau di semester buku? itu Ditulis di dinding atau di kenapa buku? Pak Ditulis di dinding atau di buku? Di buku. saya dua-duanya Pak kalau Dua-duanya. kalau ketika dulu tuh dinding saya full Full. benar-benar full jadi S1 kalau full. misalnya full banget itu Oh Pak gitu dinding ya. saya itu kalau orang masuk itu udah rewardnya apa misalnya semester ini katakanlah ketika dulu kan mahasiswa tuh makan enak tuh kan ini apa ya jarang gitu kan Iya. jadi rewardnya tuh kecil-kecilan kadang misalnya ke apa McD atau apa yang emang kita istilahnya jarang makan itu atau boleh nanti rekreasi kemana gitu Pak Iya, iya. rewardnya saya dulu gitu tapi yang kalau punishment ya tergantung masing-masing gitu karena saya juga dulu suka traveling jalan jadi punishment salah satunya itu yang biasanya tiap minggu ikut jalan-jalan teman ya 2 minggu sekali jadi dikurangi kan mau nggak mau kita akan termotivasi juga Termotivasi kan ya. Pak untuk Jadi memang iya faktor gitu dominannya memang dari dalam ya, bukan dari luar ya. iya kalau saya pribadi gitu ada kan Pak tipikal yang dia tuh kalau misalnya temennya semangat ikut semangat kayak kalau saya nggak mau disemangatin kayak gimana pun kalau sayanya enggak gitu jadi emang harus mengenali dulu kita tuh kayaknya kalau misalnya jeraknya tuh kenapa gitu Iya, itu ya. itu sih Pak Oke, oke. Mbak Vita bisa cerita ya di waktu di SMA mungkin ada hal yang masih membekas sekarang mungkin jadi apa iya ikut kegiatan apa di SMA terus bisa sampai ke S1 gimana kemarin? iya Di SMA jadi mungkin masih kalau pengalaman SMA atau apa? ini sih sangat ini membantu sekali ya Pak kalau menurut saya SMA itu Ya, karena gerbang-gerbangnya tuh di situ semua gitu kayak maksudnya dari cara kita misalnya mau ikut organisasi apa-apa kan juga kebentuk kan terus iya. mental gitu kalau di SMA kan saya juga ikut OSIS, PMR, Pramuka kayak Pramuka gitu itu ya. kan yang memang Tahunnya saya Pramuka. ya yang ya maksudnya kan juga membantu gitu terus Iya. kita belajar juga untuk apa namanya gimana menghadapi orang lain seperti itu kalau apa yang di semasa juga itu interaksi dengan guru itu membantu sekali gitu bahkan sampai sekarang kan dengan Pak Ponco masih Iya, istilahnya masih. silaturahim gitu karena yang saya dapatkan dulu itu ketika kita misalnya sering kayak ke guru BK kan kalau teman-teman kan mungkin takut atau Takut, gimana padahal iya. di situ
Nah, sumber informasi, ada beasiswa mana ya, beasiswa ABC gitu. Dan saya masih ingat dulu tuh kan SMA kan punya itu loh Pak, yang habis pulang sekolah boleh masuk lab komputer. Oh iya. Kalau dulu kan kita kan harus ke warnet kan Iya, komputer. iya, Nah, iya. itu kan Internet ya ya? di situlah Iya. internet. Ya itu bener-bener karena saya dulu juga anak kos ibaratnya di Ngawi walaupun rumahnya Ngawi, itu membantu gitu sampai pali sampai tutup lah ibaratnya. Iya, iya. Itu sampai dosen piket guru tutup, saya tetap di komputer itu untuk nyari informasi gitu. Dan disitulah yang saya juga bikin blog itu Pak untuk info-info kuliah. Jadi apa ya? Mulai Kalau saya SMA sudah bilang sudah bisa aktif dibilang di blog ya? Mulai SMA. iya. Ya karena dulu kan tugas pramuka itu loh Pak awalnya Iya. yang apa? Yang ketika apa ya? Itu pokoknya nyari bed apa gitu pokoknya Heeh. ya. Dari situ saya teruskan blognya. Alhamdulillah malah rame. Terus disitulah jadi ketika kuliah itu jadi pembuka itu Pak ikut-ikut lomba nulis kayak gitu Pak. Iya. Jadi selama S1 itu saya ikut antologi itu, antologi buku itu bisa terbit berapa sekitar 30 berapa gitu Pak, saya lupa. Karena berawal dari tapi semua gerbangnya kan dari SMA itu tadi gitu 30 Pak. Jadi buku untuk 8 antologi buku. Iya, hmm. jadi kayak ada cerpen, ada Hmm. cerita 30 antologi yang sama sampai teman-teman. 30. 30 berapa gitu Pak, saya lupa pastinya. Tapi kalau yang saya total sampai sekarang sih ada 48 kalau yang sampai sekarang. Tapi kebanyakan di S1 gitu. S1 ya. Jadi, yang saya Uh, maknai memang SMA tuh apa ya, gerbangnya lah Pak. Kalau SMP mungkin kan masih, kalau dulu kan belum yang istilahnya sedigital sekarang gitu. iya. Pinter-pinter aja. Ya. Faktor keluarga Mbak Vita mungkin juga mempengaruhi keberhasilan Mbak Vita sampai S1, S1, 2, S3 nih yang mesti berkesan dari apa yang pengaruh dari orang tua ya sehingga sampai saya yakin tetap orang tua tetap punya pengaruh juga terhadap keberhasilan anak. Mungkin bisa cerita sedikit ya. Ya. Kalau orang tua itu basicnya mendukung, Mbak. Yang pertama itu basicnya mendukung setiap keputusan yang saya ambil. Jadi tidak memaksa. Memang ketika S1 itu aja, apa istilahnya saya bapak saya pengennya kedokteran gitu. Seperti Jadi tadi saya di ya. challenge mau nggak kedokteran gitu. Bahkan ketika saya udah keterima di SNMPTN tulis itu saya masih di istilahnya mau nggak jalur mandiri kedokteran untuk menguji gitu Pak. Tapi karena saya udah masuk pengairan, ketika itu ya bapak saya istilahnya orang tua saya itu ya udah percaya kalau kamu bisa, tapi jangan ngeluh kalau ada Iya. istilahnya kesulitan atau apa karena ini kamu sendiri yang ngambil gitu. Jadi menerapkan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab gitu Pak. Jadi ya. Dan saya kuliah itu sengaja nggak dikasih motor Pak, karena tahu kalau Gitu saya ya. dikasih motor mungkin Sampai semester nggak sampai S1 lulus. sampai lulus. Hmm. Sampai S1 lulus itu saya tidak pernah diizinkan membawa motor di Malang gitu. Jadi kalau kamu butuh penelitian sewa, mau sewa sehari cuma berapa, 30-40 ribu ketika itu. Jadi sesuai peruntukan gitu. Yang saya pelajari sih memang apa ya, selain dukungan tapi diajarkan disiplin tanggung jawab itu juga Disiplin, tanggung ini sih Pak. jawab, Udah kemandirian nih. iya. Gitu ya. Iya, mandiri udah dari SMA itu kan Pak, karena apa namanya ngekos juga gitu. Sama kepercayaan Pak. Kalau kepercayaan ini pernah bapak saya itu hari Sabtu atau Minggu ditanya saya Yeah. lagi di mana, saya bilang kan di fakultas ada ngerjakan tugas ini. Ternyata bapak saya udah di UB. Jadi saya di fakultas sebelah mana? Di fakultas saya bilang di titik ini gitu. Bapak saya ke situ lihat saya di situ udah pulang ke Ngawi. Jadi gitu, ya. memang ada mungkin tiap orang tua kan cara Ya, tetap ada memperhatikan anaknya kekhawatiran beda-beda ya Pak. Iya, gitu. Karena dulu kan juga aktif di ini kegiatan. Sedangkan sebenarnya kalau dari orang tua tuh fokus kuliah dulu aja lah gitu sebenarnya. Tapi ketika waktu itu gerbangnya lolos ke Jepang itulah mulai yaudah nggak apa-apa ikut ini nggak apa-apa gitu. Yang penting itunya nggak keteteran gitu kuliahnya gitu Pak. Ya. Mungkin ada saran-saran untuk adik-adik yang sekarang di semasa. Berarti Mbak Vita ini lulusan semasa 2011 ya? Okay. Mungkin ada saran-saran atau apa ya untuk adik-adiknya yang semasa. Biar ya
biar sukses Kalau di kalau misalnya dari SMA itu sih memanfaatkan sebaik mungkin lah, entah relasi atau fasilitas dari SMA kan sekarang udah lebih lah dari dulu gitu ya ibaratnya. Dan betul. sekarang memang apa namanya, tinggal kitanya aja mau apa enggak gitu. Kalau dulu tuh bener-bener saya bandingkan sama sekarang jauh Pak, Jauh. kesempatan beasiswa, terus apa kesempatan jejaring, BK-nya juga udah sekarang kan istilahnya punya link kemana-mana karena udah ada alumni di Iya. ini apa Universitas APTD itu aktif. Kita kalau misalnya mau kuliah selain memplanning itu ya aktif nyari informasi gitu, jangan nunggu informasi gitu, datengin guru kayak apa Ya. BK gitu, pokoknya dimaksimalkan di situ. Karena yang saya lihat kalau misalnya yang sekarang tuh kadang istilahnya mainnya Google aja gitu Pak, istilahnya Instan ya. sebenarnya udah enak seperti itu, instan gitu, tapi Mainnya kadang instan. melupakan yang Proses. istilahnya apa ya, berproses berprosesnya itu gitu. Dan itu bisa didapatkan gitu misalnya di SMA yaitu dengan komunikasi, diskusi Iya. atau apa memanfaatkan konseling atau apa gitulah, intinya nggak sok tahu sendiri juga gitu. Itu sih Pak kalau saya. Di samping ontologi tadi mungkin Mbak Vita bisa sampaikan ya karya-karya portofolionya yang jurnal atau apa mungkin beberapa contoh aja. Oh iya, kalau jurnal ini memang dari S1 itu kan karena ini ya Pak, apa, Iya. saya mempunyai pembimbing yang memang mendukung sekali gitu Pak. Jadi kalau misalnya yang lain bimbingan sehari sekali cukup, saya pernah itu bimbingan tuh pagi bimbingan, direvisi siangnya saya bimbingan lagi, terus maghrib tuh saya bimbingan gitu. Jadi kayak itu juga yang mendukung apa namanya adanya portofolio seperti jurnal ilmiah seperti itu Pak, karena dulu ada dukungan itu gitu. Jadi saya kalau di S1 tuh hanya satu Satu di ya. jurnal ilmiah, ya S2-nya Judulnya apa? satu Judulnya satu. juga. Kalau masih ingat judul. S1 tuh tentang ini Pak, apa namanya, analisis hujan sih Pak, kalau pas S1 lebih ke bidang hidrologi. Ketika S2 di irigasi Ya. mikro, iya di untuk sayuran. Ketika ke S3 ini baru karena syarat lulus S3-nya itu apa namanya 2 internasional, 1 nasional. Jadi waktu saya mempublish di bidang masih tetap irigasi semua, tiga-tiganya Pak. Semua Gitu. Itu semua ada persyaratan challenge juga. semua persyaratan Iya, ada terpenuhi ya. persyaratan. Iya harus Pak, karena nggak bisa lulus kalau nggak ini gitu. Jadi saya sempat memang dari karya-karya itu tuh saya sempat stuck di jurnal memang Pak. Kayak mau give up aja ternyata S3 itu nggak sekedar kuliah gitu. Ya pun S2 atau S1, tapi bedanya kalau misalnya S1 kita masih bisa bilang saya salah jurusan gitu Pak ibaratnya. Begitu ya. Salah nih masuk gini. Tapi ketika masuk di dunia pasca sarjana, S2, S3, itu nggak ada namanya salah jurusan karena kamu masuk aja dengan memilih, dengan sadar gitu. Beda sama S1 kan bisa ya Pak, kayak yaudah saya daftar ini deh. Iya, mungkin grade-nya tinggi akhirnya milih yang grade. Iya benar gitu Pak. Jadi itu apa namanya ya portofolio kebanyakan di situ sih Pak kalau saya. Kalau habis S3 sudah, saya yakin masih punya planning lagi ya yang belum kesampaian. ada Pak. 3 profesor. Saya tuh termotivasi gini Pak, karena pembimbing saya itu ketika kami berbincang gitu kan setelah lulus, mungkin ini memang level tertinggi untuk istilahnya pendidikan gitu S3. Iya, betul. Tapi pernah nggak Vita waktu itu di brainstorming gitu, pernah nggak Vita kepikiran gitu, kapan kita berhenti untuk nyari ilmu gitu sampai kita bener-bener menemukan apa kita ketika kita bertanya tuh yang bisa jawab tuh cuma Allah gitu loh Pak. Jadi tuh sangat apa istilahnya menurut saya itu udah paling tinggi gitu kan derajatnya apa istilahnya dalam mencari ilmu gitu kan. Nah itu bisa kamu bisa merasakan katanya ketika nanti kamu itu memasuki dunia guru besar atau profesor itu gitu. Karena ketika udah menjadi profesor, kamu mau nanya siapa digituin saya Pak. Mau nanya yang lulusan S3, dia pasti mau jawab juga wong ini aja istilahnya guru besar, mau nggak mau disitulah ada kedekatan gitu, maksudnya jawaban itu kayak ilham gitu kayak misalnya cuma dari yang maha kuasa.
Bener Pak, jadi di situ, oh iya juga ya, jadi kalau kata dosen saya S1 tuh kebanggaan orang tua gitu, Betul. S2 tuh kebanggaan pasangan, S3 itu kebanggaan anak-anak kalau sudah berkeluarga. Profesor inilah kamu baru ngerasa kalau ini tuh jalan yang memang istilahnya kalau di dosen itu apa ya, ya emang itu bidangnya gitu Pak. Tapi niatnya tetap itu tadi mencari jawaban, hubungannya tuh cuma dua, kita sama Allah gitu. Karena nanya ke siapa-siapa udah nggak bisa lagi, istilahnya seperti itu Pak. Itu Jadi yang motivasi saya motivasi mau ya. kan Dan, iya dan mau siapa yang ngejar belum kesampaian ya. ya, ini dalam sisi akademis sih Pak, istilahnya dalam sisi akademis gitu. Karena memang setelah saya jalani makin kesini ya makin nggak tahu gitu. Ini bidangnya saya baru di irigasi gitu, bukan bukan lagi yang umum sipil. Kalau dulu kan istilahnya sipil Ya. sumber daya air. Ini semakin kesini makin kayak nggak tahu apa-apa gitu Sumber Pak. daya air tuh di Indonesia tuh langka terus sudah banyak ya Mbak Vita. Ada apa? Iya, Ada banyak tantangan pada begitu. dan banyak tantangan dan banyak kebutuhan sebenarnya Pak. Iya. Maksudnya permasalahan air itu kan nggak cuma di Indonesia secara skala besar gitu Pak, tapi Iya. di daerah-daerah Global ya. bahkan di sekitar kita pun. Permasalahan Iya global di air tuh. sekitar kita pun. Iya. Jadi peluangnya sangat banyak untuk diteliti. Bahkan untuk ketika S3 konsep yang saya usung dan maksudnya pembimbing yang kami usung itu sesederhana apa namanya irigasi otomatis yang tidak berdasarkan sensor gitu Pak. Kalau sekarang kan sensor, zamannya sensor apa. Tapi yang kami ulas kemarin itu adalah irigasi berbasis air susu ibu. Jadi kayak promotor saya itu juga mengarahkan bagaimana kita berpikir kayak ciptaan Allah gitu loh Pak. Jadi kayak misalnya ibu menyusui anaknya tuh kayak irigasi loh, ada proses Ada istilahnya sistemnya. dan ada sistem gitu. Ada Dan di situ sistemnya. saya baru nyadar di situlah yang di S3 ini saya menemukan bahwa ilmu itu bukan sekedar kita tahu tapi malah oh ternyata Allah tuh kayak menciptakan sesuatu kayak ini ya Ya, ibaratnya tinggal ibu manusianya menyusui bisa mencari enggak itu. apa enggak gitu. Iya gitu. Disertasinya apa Pak? Ternyata istilahnya Untuk judul disertasinya apa? disertasi saya itu judulnya bahasa Inggris belibet Pak Bahasa Inggris. intinya. Aduh, ini kelemahan Pak Ponco Intinya nih. ini Pak analisis enggak inilah Diterjemahkan aja, ini kelemahan analisis Pak Ponco bahasa itu Inggris. analisis neraca air Pak untuk Neraca air sistem ya. irigasi pertanian di dalam rumah tanaman dengan konsep irigasi tertutup tadi itu secara Itu besarnya seperti itu. proses penyusunannya Jadi lancar ya, tidak ada proses kendala. irigasinya Untuk proses penyusunan disertasi lancar sesuai target atau ada cerita sedikit? itu kendalanya semuanya dari diri sendiri Pak. Begitu ya. Gitu. Jadi saya tuh kalau boleh cerita, saya pernah mengalami lulus tepat waktu, lulus yang sebelum waktunya, sama lulus setelah beberapa bulan dari yang ditargetkan. Gitu Dari ya. ketika kalau S1 kan saya lebih cepat 3,5. 3,5 tahun. S2 itu pas saya 2 tahun. Jadi S3 itu harusnya saya lulus Agustus, saya baru lulus Desember. Dan yang saya pelajari itu adalah kesalahan saya tentang komitmen itu, Pak. S1 saya benar-benar komitmen dengan istilahnya apa yang saya buat, yaitu yang saya kerjakan gitu. S3 ini saya miss di jurnal tadi, Pak. Saya tidak menepati misalnya sekarang harus sudah kirim naskah. Nah, itu yang nggak saya tepati, akhirnya saya molor itu. Itu kemoloran pertama saya, jadi bukan karena pembimbing yang susah ditemui atau apa, enggak. Tapi, iya benar. Dan memang di S3 itu, kalau teman-teman nanti yang misalnya adik-adik plan untuk kuliah sampai pasca, itu sudah bukan hubungannya dipaksa pembimbing gitu. Kalau kamu nggak ngerjain ya pembimbing ya udah gitu istilahnya, wong itu tanggung jawab kamu. Karena kalau misalnya udah S3 kan 20% pembimbing, 80% kita. Pembimbing adalah teman diskusi, bukan lagi ini istilahnya bukan lagi yang harus memaksa kita selesai gitu. Iya, Pak. Ya kalau kendala pasti ada, tapi memang terbesar yang paling susah yang saya alami memang di diri sendiri ternyata memang kondisinya. Oke, Pak Vita, saya rasa tentunya masih panjang, banyak yang sampaikan ya. Nah, mungkin ada harapannya untuk semasa untuk mungkin untuk ya secara umum anak-anak yang siswa-siswa ya SMA atau apa ya secara umum aja
harapannya apa nih untuk sukses ya dalam pendidikan? Karena di era ini kan juga banyak godaan-godaan ya, di dalam arti malas dan sebagainya. Mungkin ada sampaikan. Kalau dari semasa sendiri sih istilahnya sudah sangat membantu kami ya, istilahnya siswa-siswa anak didiknya untuk maju gitu. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita sebagai istilahnya yang akan lahir dari semasa ini untuk memaksimalkan potensi kita gitu, untuk nantinya berkontribusi gitu pada istilahnya pada jarak jauhnya seperti itu. Harapannya buat adik-adik intinya semakin kesini tuh memang kondisinya, tantangannya tuh semakin berat itu dari lingkungan gitu. Jadi tetap pada istilahnya kalau kita punya impian apa, plan apa, ya itu dikejar. Apalagi kalau kita kan dari Ngawi yang bukan kota besar gitu. Itu harus semangatnya harus lebih lagi gitu. Karena dari segi koneksi mungkin kita juga tidak sebesar yang di kota besar gitu. Tapi kita punya. Jadi iya fasilitas memang tidak, tapi semua itu bukan halangan gitu, karena yang pertama kali itu ya dari faktor internal itu tadi, faktor diri sendiri. Jadi ketika sudah punya plan A, B, C, D itu ya cobalah di istilahnya dimaksimalkan, terus digali potensinya, kemudian kalau misalnya gagal ya udah di ini lagi, istilahnya dievaluasi lagi gitu. Oke Mbak Vita, berarti sekarang kesepuannya Mbak Vita menjadi dosen ya? Iya Pak Ngestune. Di mana? Mohon doanya di Universitas Negeri Malang. Malang ya. Jadi awalnya memang ini Pak, ketika kuliah itu saya memang sudah memplan untuk jadi dosen gitu. Jadi ya sebenarnya bukan mengerdilkan nggak memilih profesi lain gitu, enggak, tapi karena yang pertama saya tuh full beasiswa gitu dari S1 sampai S3 itu hampir istilahnya untuk kuliah tuh nggak keluar biaya, malah digaji. Istilahnya seperti itu. Jadi ya salah satu caranya adalah ya menularkan kembali ini ilmu gitu kan. Menularkan, dan bisa melahirkan. Untuk perempuan kalau bagi saya memang iya, dan untuk perempuan itu yang agak safe. Bisa melahirkan yang lebih bagus. Oh iya, bisa sih Pak, ya. Yang lebih bagus lagi gitu. Jadi kan yang paling level bawahnya paling ditularkan gitu. Jadi ya disitulah akhirnya saya mendaftar ini dosen itu, karena sebenarnya saya pengen di kampus yang lain gitu, tapi ketika mencari informasi ternyata bukaan ini lama, jadi saya nggak menyanyiakan kesempatan yang ada gitu. Ada bukaan ini ya sudah gitu. Ya Mbak Vita. Jadi dapatlah di UM itu. Ya mudah-mudahan. Terima kasih Mbak Vita, mudah-mudahan sukses di UM ya. Di Malang. Amin, dan sukses juga dalam yang kiprah yang lain. Lanjut saja untuk kegiatan-kegiatan di akademisinya, dan segera planning proposalnya segera tercapai. Amin Pak, masih jauh Pak. Ya, kapan-kapan kalau bisa ke Semasa ya, bisa sharing-sharing. Iya, pasti Pak. Iya, saya juga sebenarnya membuka kesempatan gitu Pak untuk adik-adik yang di Ngawi atau Semasa, misalnya ada mau sharing beasiswa gitu, silahkan gitu. Saya karena saya punya istilahnya kalau boleh saya sarankan ya itu tadi Pak, karena belakangnya itu karena saya itu full beasiswa, jadi kalau misalnya ini dipendam sendiri, istilahnya ya gimana ya Pak, ada perasaan gak enak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman OSIS mau ngadain kelas online atau pembuatan apa-apa, ya kolaborasi gitu. Saya selalu bilang sama alumni, karena kita punya banyak sekali gitu. Nanti kita bisa jadikanlah itu sebagai bekal buat adik-adik di Semasa. Oke. Ya, saya Mbak Vita, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan sukses ya. Kan Mas, nomor HP-nya bisa ya? Nomor HP-nya bisa saya share ya, nomor HP-nya? Boleh. Silakan Pak. Oke Mbak Vita. Itu nomor dari SMA nggak pernah berubah juga itu Pak. Iya. Iya Pak. Dengan saya sudah nggak berubah, nomor 61 saya. Iya Pak. Oke, terima kasih Mbak Vita. Sukses untuk kita semuanya. Oke Pak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Demikian tadi ngobrol bareng dengan Mbak Vita ya, lulusan SMA Negeri 1 Ngawi tahun 2019
11. Ketemu lagi nanti minggu depan dengan tamu yang berbeda, yaitu Mas Marta ya, alumni SMA Negeri 1 Ngawi 2013 dalam acara ngobrol bareng. Dari saya sampaikan terima kasih. Sekian dulu, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.